Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, situ bercupu. Wah, akhirnya ya gue bisa menelurkan video review untuk MacBook M1 chipnya guys. Kenapa lama? Karena emang gue butuh waktu ya buat coba langsung dan menuangkannya ke dalam sebuah video guys. Nah, di video kali ini gue bakal jelasin tentang desain dan feel-nya, habis itu performance dan baterainya, dan gue mau jelasin dikit juga tentang kenapa sih si Apple ini ngelakuin transisi ke M1 chip ini. Terus habis itu yang lebih menarik lagi nih tentang compatibility apps-nya. Dan terakhir, nggak lupa gue bakal jelasin haruskah kita upgrade ke MacBook M1 ini? Gue bakal bahas itu semua ya. Yaudah, langsung aja kita cus ke kontennya. Dari sisi desain hampir nggak ada yang berubah ya, tapi ini bukan sesuatu yang jelek guys. Magic Keyboard-nya pas banget buat ngetik, touchpad-nya cukup lega, plus dukungan touch bar dan touch ID-nya bikin lengkap untuk series MacBook Pro ini. Dan untuk hal-hal yang dirasa kurang dari MacBook Pro M1 chip ini, diantaranya yang pertama itu dia nggak support eksternal GPU guys. Lanjut yang kedua itu dia juga cuma bisa connect ke satu eksternal monitor doang. Dan yang ketiga, banyak yang tanya nih di video sebelumnya, Bang bisa bootcamp nggak buat jalanin Windows? Wah, gue udah coba sayang sekali untuk sekarang nggak bisa ya. Cuman ya kita berharap aja ntar ke depannya bisa support lagi. Nah, yang terakhir itu dia cuma punya 2 ports doang ya. Jadi menurut gue agak limited banget nih kalau mau colok sana-sini. Di samping WiFi yang udah support WiFi 6, peningkatan dari sisi front kamera dan studio mic-nya itu menurut gue ya lumayan lah ya. Walaupun nggak terlalu signifikan karena dia pakai hardware yang sama nih. Yo guys, ini hasil kualitas video dari MacBook M1-nya dan ini adalah MacBook Intel. Dan katanya dia punya kualitas mix studio quality nih, gimana menurut kalian? Oke, yang ini sekarang kalian lihat, dari M1 dan ini adalah Intel. Performance dan baterai dari MacBook ini tidak lepas dari kehebatannya si chipset M1 dari Apple ini guys. Yang mana udah gue jelasin di video unboxing sebelumnya. Cuman gue tambahin aja, salah satu yang bikin chipset M1 ini jadi buas dengan baterainya yang irit adalah Unified Memory Architecture-nya dia. Jadi nggak cuma CPU dan GPU, tapi RAM-nya juga udah jadi satu sama si chipset M1-nya itu. Plus, lebih cepat dari sisi performance karena komponen kayak CPU dan GPU-nya lebih cepat akses ke RAM-nya itu sendiri. Sedangkan minusnya ya karena RAM-nya udah satu paket sama chipnya, jadi kalian nggak bisa asal nambah kayak langsung colok gitu aja guys. Dan untuk sekarang yang tersedia itu cuma RAM-nya untuk 8GB dan 16GB. Untuk komparasi langsung kehebatan M1 ini, gue udah bikin video yang bandingin performance MacBook Pro 13 inch M1 dengan MacBook Pro yang Intelnya. Di sana gue lakuin banyak hal ya, dan gue juga capture konsumsi baterainya itu kayak gimana. Buat yang belum nonton, wajib ke sana ya, nanti gue kasih linknya buat kalian. Yang pengen gue bilang di sini, dengan baterainya yang tahan lama guys, kalian nggak usah khawatir ya buat bawa-bawa chargerannya. Kalian cukup charge sampai full, habis itu kalian cus keluar rumah dan bisa temenin kalian seharian sih menurut gue. Sebelum gue masuk ke compatibility apps, gue pengen jelasin dikit ya kenapa sih si Apple ini pengen transisi dari Intel ke M1-nya itu. Apa aja masalahnya, dan mungkin kalian pernah dengar kayak ARM sama Intel x86, apaan sih itu? Gue jelasin nih ntar. Dan buat para master dan senior di sini, waduh, si cupu ini minta izin ya buat jelasin. Dan buat kalian yang masih nggak tahu nih apa itu semua, ntar gue bakal jelasin dan tetap stay ya di sini karena bermanfaat banget kok pengetahuannya. Cheers deh, janji. Oke, karena ini adalah konten edukasi, kayaknya gue masih serius dikit guys. Kalau kita ngomongin arsitektur dari sebuah prosesor, dia ada beberapa tipe. Di antaranya itu adalah ARM dan Intel x86. Nah, untuk ARM ini adalah yang dipakai untuk M1, yang mana itu sama kayak A14 Bionic chip untuk iPhone dan iPad. Sedangkan prosesor Intel ini, dia memakai arsitektur Intel x86. Yang mana ini dipakai untuk MacBook sebelum M1 chip ini. Dan inilah tujuan Apple melakukan transisi dari arsitektur Intel ke arsitektur ARM. Supaya aplikasi-aplikasinya bisa jalan di arsitektur yang sama, yaitu ARM yang udah di-customize sama Apple, spesifik khusus. Di samping itu, saya juga mendengar berita kalau Apple tidak happy dengan Intel dari berbagai sisi. Dengan mempunyai chipset sendiri, Apple lebih leluasa dan tidak perlu bergantung dengan Intel. Tapi transisi ini nggak gampang ya guys, karena ini berhubungan dengan aplikasi yang dijalankan itu sendiri.
Misalnya ada beberapa aplikasi yang cuma bisa jalan di Intel, tapi nggak bisa langsung dijalankan begitu aja di ARM. Nah, terus gimana dong? Jadi, kita butuh software penerjemah yang dinamakan Rosetta. Oke, ingat ya. Jadi Rosetta ini adalah aplikasi yang menerjemahkan bahasa atau instruksi dari arsitektur Intel ke arsitektur M1-nya si Apple ini. Rosetta ini bakal jalan otomatis di belakang layar ya guys. Cuman waktu pertama kali aja, waktu kita run aplikasi Intel, kita bakal diminta untuk install Rosetta ini. Dan setelahnya kita tidak butuh install lagi, dan langsung jalan kayak biasa aja. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana kita bisa tahu kalau aplikasi ini berbasis Apple Silicon atau Intel x86 yang membutuhkan Rosetta untuk menerjemahkannya? Nah, untuk ini gampang. Kalian tinggal bisa buka Activity Monitor. Nanti di bagian arsitektur sana dikasih tahu kalau jalanin via Apple atau Intel. Oh ya, lebih tepatnya namanya Rosetta 2 ya guys. Karena Rosetta versi pertama dipakai Max untuk transisi ke Intel di tahun... bentar guys, nyontek dulu. 2006 lalu. Wah, udah lama banget ya. Capek guys, minum dulu ya. Oke, itu adalah salah satu isu tentang aplikasi yang dijalankan di Intel dan mesti diterjemahkan ke M1 ini. Dan untuk isu lainnya itu misalnya sama-sama aplikasi yang berbasis ARM, tapi tidak bisa berjalan sempurna di Mac M1 ini guys. Contohnya itu misalnya aplikasi dari iPadOS atau iOS. Dan ini sangat wajar ya, karena iOS dan iPadOS adalah basicnya touchscreen guys. Sedangkan Mac adalah laptop yang menggunakan keyboard dan touchpad-nya itu sendiri. Yang mana udah pasti ada impact dari user experience dan compatibility-nya. Jadi walaupun salah satu keunggulan dari M1 ini adalah kemampuan dia bisa jalanin aplikasi iOS dan iPadOS, tapi untuk saat ini aplikasi-aplikasi tersebut masih belum tersedia ya. Karena untuk aplikasinya itu sendiri mesti di-adjust lagi spesifik buat Mac oleh si pembuat aplikasinya. Atau bisa aja mereka memutuskan nggak usah ada aja deh di Mac. Misalnya kayak Instagram atau game-game kayak Genshin Impact, PUBG Mobile, gitu-gitu deh. Dan ini ya guys yang dibilang kalau transisi dari Intel ke ARM itu nggak gampang dan butuh waktu yang panjang ya. Tapi tenang aja, udah ada juga kok aplikasi yang udah publish dengan Apple Silicon ini. Contohnya itu waktu kalian download Chrome browser, kalian bakal ditanya nih, mau download untuk versi Intel atau versi Apple Silicon-nya. Gimana guys? Kepala kalian udah mulai berasap belum nih? Moga-moga enggak ya. Jadi gimana? Nyambung nggak? Kalau masih belum nyambung, kalian bisa tonton lagi 2 atau 3 kali. Kalau masih belum nyambung juga, kalian komen aja di bawah ya. Ntar gue bantu jelasin lagi nih. Lanjut kita bahas ke apps compatibility-nya ya guys. Ini yang pasti tunggu-tunggu nih. Jadi gue banyak pertanyaan. Kak, untuk software-software Adobe support nggak nih untuk M1? Kak, saya ini software developer nih, kira-kira saya cocok nggak ya pakai laptop M1-nya? Kak, kalau saya kerja di arsitektur gimana? Nah, karena pertanyaan dan jawabannya itu bervariasi, tentunya gue nggak bakal bisa jawab di sini semua ya guys. Tapi gue punya satu solusinya buat kalian. Kalian tinggal ke isappleSiliconReady.com. Nah, di website ini bakal ada banyak list aplikasi dan kalian bisa search aja di sana. Di tiap keterangannya itu dia ada kasih tahu Apple Silicon Optimized, Rosetta 2, sama Last Update. Nah, kalau yang hijau-hijau artinya bisa jalan oke. Kalau kuning itu artinya bisa jalan, tapi masih ada bug dan issue. Sedangkan yang merah belum support. Untuk last update-nya juga cukup berguna ya, jadi bisa tahu kapan informasi itu dipublish. Gua kasih satu contoh misalnya Adobe Photoshop ya. Jadi di search-nya itu kalian bisa ketik aja Photoshop, dan di sana bisa kelihatan kalau Apple Silicon-nya kuning dan Rosetta-nya hijau. Informasi ini valid karena sebagai informasi, Adobe udah luncurin Photoshop versi beta yang support Apple Silicon. Dan mereka kasih tahu kalau bakal fully support di awal tahun depan. Kalau ada aplikasi-aplikasi kalian yang nggak ada di sana, kalian juga bisa request kok. Di sana ada tombol request an app dan tinggal isi deh informasi pendukungnya. Dan kalau kalian mengapresiasi kerja dari si pembuat website ini, kalian juga bisa donasi dengan klik kanan di atas itu tuh, Buy Me a Coffee. Katanya dia benar-benar mendedikasikan waktunya cuman buat menyediakan informasi itu loh. Ini MacBook buas banget ya guys. Cepet, lebih dingin, nggak berisik, dan baterainya tahan lama. Tapi, ada tapinya nih ya.
Kalian masih ingat ya, karena ini kan generasi pertama dari chipset M1-nya itu sendiri. Dan pastinya banyak isu atau bugs di sana-sini guys. Dan mungkin ini menurut gue juga salah satu alasan kenapa si harga MacBook ini juga termaksud murah ya hitungannya. Jadi kalau pekerjaan dan kehidupan kalian sangat bergantung sama aplikasi-aplikasi yang stabil dengan minimum bug dan isu, gue sangat menyarankan tahan dulu ya guys beberapa bulan ke depan. Karena sangat besar resiko kalian ketemu bug atau isu yang bikin stuck, dimana bakal mengganggu produktivitas kalian. Apalagi kalau sampai impact ke pemasukan kalian guys. Tapi kalau hal ini tidak menjadi masalah buat kalian, misalnya kalian ini adalah casual user atau punya backup laptop lain, menurut gue sih kalian bisa langsung sikat aja ya kalau udah bener-bener ngebet sama si M1 ini. Karena menurut gue ini lumayan investasi yang menjanjikan sih. Wah, bahasanya menjanjikan. Nah, kenapa? Karena emang seiring berjalannya waktu, pasti makin banyak kok aplikasi-aplikasi yang stabil dan fully support dengan M1 chip ini, guys. Atau kalau kalian nggak urgent-urgent banget dan dirasa 13 inch ini kurang gede, kalian bisa tunggu deh tahun depan buat MacBook Pro 16 inch-nya atau versi iMac-nya, guys. Feeling gue sih bakal lebih powerful dari ini ya. Dan rumor yang gue dapet bakal ada chip M1 X guys, dengan 12 core loh. Wow, tapi itu baru rumor ya. Buat kalian yang tertarik buat sikat MacBook M1 ini, kalian bisa DM IG sg.chipshop ya. Jadi ntar bakal dibantu buat titipin dari Singapura guys. Oh ya, buat gamingnya gue belum masukin dulu ya guys. Jadi gue pengen tahu nih seberapa antusias kalian pengen liatnya. Jadi kalian bantu komen di bawah dan kasih tahu game apa yang pengen gue tes buat kalian. Kalau emang rame, gue bakal bikin video khusus gaming di MacBook M1 ini. Yaudah, segitu dulu video review gue tentang MacBook M1-nya ya guys. Kalau dirasa bermanfaat, kalian bisa like dan share video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!